Ya, Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi didakwa karena dituduh menyimpan dokumen rahasia negara tanpa izin. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa melakukan tindak kriminal di tingkat federal. Meski demikian, Trump menyatakan dirinya tidak bersalah dalam sidang dakwaan yang baru berakhir beberapa jam yang lalu. Selengkapnya, ada jurnalis VOA Rifan Dwi Astono yang akan melaporkannya secara langsung dari Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Rifan. Ini bisa dijelaskan bagaimana Donald Trump merupakan sosok yang kontroversial. Dalam persidangan apa yang bisa di-highlight ataupun yang bisa digarisbawahi, Rifan? Ya, yang persidangan tadi berjalan cukup singkat menurut wartawan yang hadir langsung di ruang sidang. Persidangan berjalan sekitar 5 menit dan itu dianggap sebagai sebuah persidangan yang sifatnya formalitas. Dan yang tadi dilakukan adalah Trump tiba di gedung pengadilan federal di Miami, Florida sekitar pukul 12 siang waktu setempat. Kemudian ia langsung mengikuti sidang dakwaan pada pukul 3 sore, di mana dalam sidang tersebut hakim membacakan dakwaan yang dikenakan terhadap Trump dan terdapat 37 dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Dan setelah itu pihak Trump yang diwakili oleh pengacaranya menyampaikan bahwa mereka menyatakan tidak bersalah. Trump menyatakan dirinya tidak bersalah atas 37 dakwaan tersebut. Ini adalah peristiwa yang bersejarah karena ini adalah pertama kalinya Presiden Amerika Serikat, baik yang sudah maupun yang masih menjabat, Trump ini adalah yang pertama yang dikenai dakwaan di tingkat federal. Dan apabila Trump divonis bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut, maka ia terancam pidana penjara hingga puluhan tahun. Namun itu tentunya masih cukup panjang prosesnya, masih ada tahapan-tahapan lain yang akan dilalui. Dan yang jelas, Trump tadi setelah mendengarkan dakwaan, ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia meninggalkan gedung pengadilan federal untuk kembali ke New Jersey, ke klub golf mewah miliknya di sana, di mana ia saat ini tinggal. Dan nanti malam pada pukul 8 waktu setempat, Trump akan menggelar sebuah rally atau acara jumpa dengan pendukungnya sendiri untuk menyampaikan pidato. Dan di sana kita akan bisa segera mengetahui kira-kira apa yang menjadi tanggapannya terhadap dakwaan-dakwaan yang dikenakan padanya. Mungkin ada pertanyaan juga tentang apa dakwaan-dakwaan yang dikenakan terhadap Trump ini. Seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, Trump sendiri sudah pernah dikenai dakwaan dalam kasus berbeda, dalam kasus lain di New York. Dan ini adalah kasus yang ada di tingkat negara bagian, di mana di situ Trump didakwa dalam kasus pemalsuan catatan bisnis terkait uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno, Stormy Daniels, yang pada saat itu hampir mengungkapkan perselingkuhannya dengan Trump ketika Trump sedang menjadi capres dalam Pilpres 2016. Nah, kasus ini berbeda dari itu dan punya skala yang lebih besar juga dampak hukumnya apabila sampai Trump divonis bersalah. Karena memang dalam kasus ini Trump dituduh menyimpan dokumen rahasia negara tanpa izin secara tidak sah, di mana di dalam dokumen-dokumen rahasia yang ia simpan tersebut terdapat isu-isu keamanan nasional dan pertahanan Amerika Serikat. Jadi ini dampaknya cukup besar untuk negara Amerika Serikat. Trump sendiri dikenai 37 dakwaan seperti saya sampaikan tadi, di mana beberapa di antaranya dakwaannya seperti yang saya katakan terkait dengan penyimpanan dokumen rahasia negara yang isinya tentang program nuklir Amerika Serikat, tentang kemampuan pertahanan dan juga kemampuan persenjataan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, juga tentang kemungkinan kerentanan yang dimiliki oleh Amerika dan negara-negara sekutu Amerika apabila diserang secara militer. Dan selain itu, Trump juga didakwa dengan tuduhan bahwa ia melakukan konspirasi untuk menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut, dan Trump juga dikenai tuduhan bahwa ia merencanakan atau berencana untuk menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut dan menyampaikan pernyataan yang keliru atau bohong ketika ditanya oleh pihak berwenang. Dan sebetulnya tidak hanya Trump sendiri yang terseret dalam kasus ini. Ajudannya sendiri, asprinya sendiri, asisten pribadinya namanya Walt Nauta, itu juga dikenai dakwaan meski belum disidang dalam hal ini. Dan Trump sendiri memang dalam kasus ini dinilai oleh beberapa pengamat menghadapi satu kasus yang cukup berat karena jaksa sendiri memiliki berbagai barang bukti yang bisa memberatkan Trump. Di antaranya adalah beberapa foto yang menunjukkan bahwa Trump memang menyimpan kardus-kardus dokumen di kediaman pribadinya di Florida, di Mar-a-Lago tepatnya,
di mana di sana ia menyimpan dokumen-dokumen tersebut di kamar mandi, di kamar tidurnya, di ruang dansa, dan jaksa juga memiliki rekaman audio di mana Trump di dalamnya mengatakan bahwa ia menyimpan dokumen rahasia negara, ia tahu hal itu, dan bahwa ia tahu bahwa ia tidak bisa mendeklasifikasi. Mendeklasifikasi ini berarti prosedur untuk membuat dokumen rahasia menjadi tidak rahasia. Dia tidak punya wewenang itu setelah dia tidak menjadi presiden lagi. Ia terekam pada tahun 2021 mengatakan hal tersebut, dan hal itu bertentangan dengan klaimnya selama ini yang mengatakan bahwa dokumen-dokumen ini sudah saya deklasifikasi semua. Dan memang ini adalah tindakan kriminal tergolongnya apabila memang Trump terbukti melakukan hal tersebut, terbukti bersalah. Karena sebetulnya dokumen-dokumen rahasia negara tersebut itu adalah milik negara. Seharusnya setelah Trump tidak lagi menjadi presiden, ia harus mengembalikan semuanya. Tapi nyatanya Trump dalam dakwaan itu tidak mengembalikan semuanya, justru harus digeledah terlebih dahulu rumahnya oleh FBI tahun lalu untuk bisa menyita semua dokumen-dokumen itu. Ada ratusan dokumen rahasia negara, dan Trump sendiri itu tadi dinyatakan bahwa ia melakukan konspirasi untuk menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut. Yan. Rifan, apa dampak hukum yang akan diterima oleh Trump jika dakwaan ini benar terbukti begitu? Dampak hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing dakwaan ini khususnya untuk dakwaan pelanggaran undang-undang spionase, misalnya soal penyimpanan dokumen rahasia negara yang di dalamnya mengandung materi keamanan nasional, itu mengandung ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal $250.000. Dan itu untuk masing-masing dakwaan. Sementara Trump sendiri mendapatkan 37 dakwaan. 31 dakwaan diantaranya itu dakwaan pelanggaran undang-undang spionase. Jadi bisa dibayangkan kalau semua dakwaan itu terbukti dilakukan oleh Trump, memang Trump bersalah, maka ada puluhan tahun, bahkan mungkin bisa sampai ratusan tahun yang dihadapi oleh Trump. Gitu. Tapi memang itu dampak hukum, dan itu kita masih harus cari tahu lagi karena ini sidangnya baru sidang dakwaan, masih panjang perjalanan, dan ini diperkirakan akan terus berlarut-larut, mungkin bahkan sampai nanti di tahun pemilu tahun 2024, bahkan mungkin setelah pemilunya sendiri usai, sidangnya masih terus berjalan. Tapi dampak politiknya ini juga menarik untuk diikuti, karena Trump saat ini masih terus maju sebagai kandidat capres dari Partai Republik. Trump sudah maju mencapreskan diri lagi sejak November lalu, dan apabila pendakwaan ini memang berakhir buruk buat Trump, misalnya Trump dinyatakan bersalah, Trump masih tetap bisa menjadi capres. Bahkan apabila terpilih menjadi presiden, Trump masih tetap bisa menjadi presiden. Karena menurut Konstitusi Amerika Serikat, orang yang sudah didakwa atau divonis bersalah pun tetap bisa menjabat sebagai presiden. Ini tentunya patut kita ikuti karena sebetulnya yang juga menjadi pengamatan dari para analis adalah secara politik mungkin tidak begitu besar dampaknya karena Trump sendiri justru memanfaatkan pendakwaan ini untuk bisa menarik simpati lebih banyak pemilih sehingga suara dia semakin naik. Dan itu pun terbukti ketika pendakwaan Trump di 2 bulan yang lalu. Setelah pendakwaan yang ada justru dalam jajak pendapat popularitas Trump ini naik. Dan sampai saat ini pun Trump masih terus jadi kandidat capres dari Partai Republik yang paling unggul. Dia memimpin di 50% suara, menyusul di bawahnya masih jauh 21% adalah Gubernur Florida Ron DeSantis. Dan ini juga kita harus lihat apakah pendakwaan ini tidak akan memberikan dampak signifikan atau justru akan mendistraksi para pemilih karena sepertinya kandidat ini banyak sekali masalah hukumnya dan Trump bisa ditinggalkan atau justru dia akan semakin didukung atau dicintai. Kalau menurut para pengamat, mereka melihat bahwa pendakwaan ini akan semakin mempersolid atau membulatkan dukungan bagi Trump di kalangan pendukung setianya, tapi di kalangan pemilih yang masih independen, yang masih galau istilahnya mau mendukung yang mana nih capresnya, mereka justru kemungkinan akan meninggalkan Trump untuk mendukung kandidat capres lainnya. Jadi ini yang akan VOA terus pantau dan laporkan oleh teman-teman di Kompas TV tentunya ya. Ya, menarik untuk dicermati ya, Rifan, bahwa 2 kasus ini justru dimanfaatkan oleh Trump untuk meningkatkan popularitasnya. Namun kita cari tahu lagi begitu, namun kita ketahui lagi bahwa di kedepannya apakah cara ini tetap ampuh untuk menempatkan namanya tetap di atas hingga pemilihan di tahun depan. Kita nantikan bersamanya. Rifan, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Rifan Dwi Astono melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.